Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam perjalanan misteri kali ini saya ingin mengajak sedulur semua ke sebuah pantai yang paling barat di kota Bantul. Pantai itu bernama Pandan Simo yang letaknya kurang lebih 20 km dari pusat kota Bantul ke arah barat berbatasan dengan Sungai Progo. Monggo kita simak videonya. Ya sedulur, ada apa dengan Pantai Pandan Simo? Pantai Pandan Simo ini memang letaknya di ujung barat kota Bantul. Tapi di era Kerajaan Mataram Yogyakarta, Pandan Simo ini adalah spesialisasi desa nelayan. Jadi di sana adalah kampung nelayan dari masyarakat Mataram di era Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mengapa disebut Pandan Simo? Nah, Pandan Simo ini berasal dari dua kata. Pandan adalah pandan pantai yang sering tumbuh di pinggir-pinggir pantai bahkan sampai tinggi menjulang. Kemudian Simo itu adalah makna kata lain dari macan. Nah, yang sering melakukan tirakat di sini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Tepatnya pada tahun 1838 sampai dengan 1923. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini sering melakukan tirakat atau semadi di tempat Pantai Pandan Simo ini. Dan pada suatu ketika Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu mendapatkan wisik atau wahyu seperti cahaya terang di antara daun pandan. Namun di sebelahnya ada macan. Maka dari itu, sok nek ana reja-rejaning jaman, kene iki tak jenengke Pandan Simo. Maka dari itu, sampai sekarang pantai itu dinamakan Pantai Pandan Simo. Dan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, tempat itu sering dijadikan tempat tirakat, tempat rapat dari para bupati Nayaka Praja. Namun sayangnya sekarang pantai itu agak terbengkalai dan tidak terawat, tidak seperti pantai-pantai di sebelahnya, karena sekarang sudah banyak bermunculan seperti Pantai Kuaru, Pantai Baru. Jadi ada Pantai Pandan Simo baru itu yang sebelah timurnya dan baratnya. Sisi mistik dari Pantai Pandan Simo yang sekarang masih banyak dilakoni oleh guru-guru spiritual dan masyarakat yang mengejar pesugihan. Yang paling terkenal di Pandan Simo adalah pesugihan sate gagak. Konon ceritanya pesugihan ini tidak mengandung risiko besar, karena setiap orang yang melakukan pesugihan ini
hanya diwajibkan berjualan sate gagak di Pantai Pandan Simo. Jadi setiap malam-malam tertentu, Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, pasti ada saja orang yang datang ke sana untuk melakukan ritual pesugihan, didampingi oleh guru-guru spiritual mereka. Nah, sate gagak ini diyakini bahwa burung gagak ini adalah kesukaan dari roh-roh halus seperti genderuwo dan kawan-kawannya. Persyaratannya biasanya harus membawa burung gagak hidup, kemudian tusukan sate, panggangan sate, bunga 7 rupa, dupa, dan kemenyan putih. Kemudian menyiapkan bokor atau kotak. Itu nanti akan diisi uang dari lelembut tadi atau dari roh-roh yang gaib tadi. Nah, biasanya para pelaku pesugihan ini akan datang sekitar jam 11 malam ke Pantai Pandan Simo. Setelah jam 11 malam, mereka akan duduk dulu, diberikan mantra-mantra oleh sang juru spiritualis. Kemudian gagak itu disembelih, darahnya diteteskan di bunga. Kemudian tepat jam 12 malam, gagak itu sudah harus berwujud sate. Nah, mulai jam 12 malam, si pelaku pesugihan harus membakar sate gagak itu dalam kondisi telanjang bulat. Nah, biasanya nanti sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi, maka akan datang berbondong-bondong para gendruwo, para kuntilanak, para jin, para setan yang datang membeli dagangannya. Nah, uang pembelian itulah yang dijadikan pundi-pundi harta bagi pelaku pesugihan. Nah, setiap kali melakukan maka diharuskan menyediakan kotak atau bokor tempat menaruh uang. Dan uang itu memang bisa digunakan karena uang itu sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan zamannya, jadi bisa digunakan. Nah, namun sayangnya, sedulur, ada hal yang tidak diberitahukan oleh guru-guru spiritualisnya. Karena setiap bertransaksi dengan makhluk gaib pasti ada konsekuensinya. Contohnya, kalau tidak ada pertukaran energi, ya pasti keluarganya akan berantakan. Bahkan mungkin anaknya atau keluarganya bisa jadi korban pesugihan. Dan ini yang tidak diberitahukan oleh guru-guru spiritual. Guru-guru spiritual pasti akan mengatakan bahwa ini adalah murni pesugihan putih. Jadi tidak meminta tumbal. Karena cukup dengan berjualan dan berdagang sate gagak, panjenengan akan dapat uang. Dan uang itu bisa digunakan entah untuk modal usaha atau apapun biar menambah pundi-pundi harta. Nah, saran saya sedulur, jangan kotori tempat-tempat spiritual, peninggalan-peninggalan sejarah dari leluhur-leluhur kita yang agung dengan seperti ini. Jadi inilah yang saya kurang setuju oleh spiritual-spiritual yang menyimpang.
Melakukan praktek-praktek seperti ini adalah kegiatan yang menyimpang, dan ini rata-rata terjadi di tempat-tempat petilasan leluhur agung kita di Nusantara. Jadi saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dari benak teman-teman spiritualis yang mendalami ilmu-ilmu seperti ini. Ini sangat menjebak, sedulur. Maka dari itu, panjenengan kalau mau mencari guru spiritual, tolong berhati-hati. Jadi demikian, sedulur, tentang perjalanan kita kali ini ke Pantai Pandan Simo dari sisi sejarah dan mistiknya. Yang paling terkenal sekarang adalah pesugihan sate gagak. Kalau panjenengan datang ke Jogja, bertanya kepada orang-orang yang berspiritual, maka ketika panjenengan bertanya pesugihan sate gagak di mana, pasti akan dijawab Pantai Pandan Simo. Demikian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap selalu dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, saya tuh Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.